Pagi Bapak-Bapak, semangat ya pagi ini kita mau bahas. Pak Sugeng, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, kita tahu Nasdem selalu menyampaikan ada dukungan dan dorongan untuk menyelenggarakan hak angket. Tapi kemudian pertanyaannya kemarin pada saat rapat paripurna, mengapa Nasdem tidak menyuarakan secara langsung di paripurna? Ya, jadi bukan berarti kalau tidak menyuarakan secara langsung di paripurna, bukan berarti lantas Nasdem tidak mendorong hak angket, sebagaimana sudah menjadi ketetapan Partai Nasdem ketika itu Ketua Umum Pak Surya Paloh ketika bertemu atau rapat terbatas dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi, yakni Caimin dan juga Ketua Dewan Suro dari PKS dan juga dihadiri oleh kedua capres, menyatakan dengan gamblang bahwa hak angket yang merupakan hak konstitusional dari DPR itu akan diambil oleh koalisi ini, dan nanti kami di Nasdem jelas akan mengambil jalan ini, bahwa hari-hari ini kita memang fokus dulu perihal tentang penghitungan suara ini yang juga memerlukan kecermatan tersendiri. Nah, kita tahu bahwa penghitungan suara dari pemilu ini akan berakhir tanggal 20, tanggal 21. Nah, setelah itu kami akan bahkan ya sebagaimana sering kita kemukakan, ada atau tidak ada atau tanpa PDI Perjuangan pun adalah kita akan mengambil jalan angket ini. Kenapa demikian? Kita tahu, kita sadar betul dari berbagai peristiwa yang kita lalui, baik pra pemilu maupun terjadinya pemilu, proses pemilu, dan juga pasca pemilu, berbagai catatan dari masyarakat sungguh luar biasa telah kita dengar. Dengan demikian, DPR dengan hak konstitusionalnya akan menampung itu semuanya, akan kita tumpahkan nanti di forum angket, baik pra pemilu atau sebelum pemilu maupun setelah terjadinya pemilu dan juga pasca pemilu. Itulah yang mau kita ambil. Jadi sekarang kita memang lagi fokus menghormati proses pemilu ini, yang terlebih khusus adalah penghitungan suara. Pak Sugeng, momentum saja. Pak Sugeng, mengapa tadi Anda mengatakan tetap berjalan walaupun ada ataupun tidak ada PDIP? Memangnya ada komunikasi seperti apa dengan PDIP? Bukan begitu, seolah-olah kan sekarang ini dikesankan bahwa karena yang berinisiatif waktu itu statement dikemukakan oleh Pak Ganjar dan PDI, lantas seolah kita semuanya menunggu sikap PDI, padahal kami tidak. Hak angket adalah memang kita melihat sebuah proses, realitas proses, karena dalam politik proses menjadi sangat-sangat juga sangat-sangat berguna, kita sangat penting kita cermati bahwa dalam prosesnya kita sebagaimana kita ketahui, misalnya ketika proses awal pendaftaran pasangan ini telah juga terjadi masalah besar, yakni melanggar etik dan sebagainya dari Mahkamah Konstitusi jelas, dan demikian juga di Mahkamah Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menyatakan terjadinya pelanggaran ketika mestinya ada prosedur yang harus dilalui. Jadi ada pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi, ada pelanggaran prosedur, dan itu nyata-nyata. Dan juga dalam proses penyelenggaraannya telah terjadi ini sebagai sebuah peristiwa pemilu yang tidak biasa-biasa saja, sungguh dramatik. Dan juga pasca pemilu pun terjadi masalah yang sangat luar biasa. Misalnya dalam hal penghitungan suara dengan sistem rekap, rekap dan sebagainya. Inilah yang akan kita gelar di forum. Oke, berarti ini masih dalam pembahasan di forum ya, Pak Sugeng atau di Partai Nasdem baru nanti akan mengajukan hak angket seperti itu. Nah, saya mau ke Mas Ujang dulu. Mas Ujang, ini kan sejak awal bergulir hak angket sudah beberapa minggu dan juga berbulan bahkan, namun belum juga terrealisasikan di parlemen. Apa penyebabnya kira-kira menurut analisa Anda, Mas Ujang? Ya, pertama penyebabnya adalah perhitungan rekapitulasi KPU yang belum tuntas. Jadi kelihatannya partai-partai masih wait and see ya terkait dengan pengajuan hak angket itu, karena menunggu pengumuman hasil Pileg dan Pilpres di tanggal 20 Maret. Bisa jadi sikap Nasdem ya, lalu sikap P3 itu menunggu itu. Walaupun memang PKS, PDIP dan
PKB katakanlah sudah sejak sidang paripurna kemarin sudah menyatakan sikap ingin mendorong hak angket tersebut. Pertama. Yang kedua, saya melihat ada kalkulasi-kalkulasi matematik yang harus baca oleh pengusul hak angket. Artinya ketika nanti diajukan atau diusulkan itu kan perlu kekuatan besar pendorong hak angket itu, perlu kesolidan dari 01 dan 03. Katakanlah kalau 5 partai bergabung ya dari 01 dan 03, ada Nasdem, PKS, PKB, lalu ada PDIP dan P3, maka kekuatannya akan menjadi mayoritas. Kurang lebih itu ada 54% ya kekuatan kursi parlemen. Tetapi kalau di tengah jalan misalkan kalkulasinya berkurang, misalkan P3 tidak jadi atau tidak serius untuk mendorong hak angket, sekarang pun katakanlah belum bersikap ya, maka itu akan berkurang 19 kursi. Lalu misalkan PKB walaupun kita anggap masih konsisten hingga saat ini, tapi bisa jadi di tengah jalan juga tergembosi gitu loh. Lalu di tengah jalan juga ada masalah, ada problem, tahu-tahu katakanlah mohon maaf ya dicari-cari kesalahannya gitu, elit-elit partainya, sehingga tarik ulur untuk mengajukan hak angket itu juga berkurang juga 58 kursi kurang lebih. Jadi kalau polanya, sedangkan yang dibutuhkan untuk dorongan hak angket adalah bukan hanya misalkan 25 anggota lalu 2 fraksi ya untuk bisa mengusulkan hak angket. Tetapi ketika sidang paripurna kan harus 50% lebih untuk mendorong hak angket itu agar bisa gol. Oleh karena itu saya melihat ya maka perlu kesolidan dari kubu 01 dan 03 ketika ingin mendorong hak angket agar hak angketnya gol. Tetapi kalau tidak solid, kalau tidak tergembosi, maka ya jalan terjal itu akan semakin panjang. Baik, akan Mas Ujang, ini kan perlu kesulitan ya Mas ya dari 01 dan juga 03. Nasdem sudah punya sikap untuk terus mendorong hak angket bergulir di DPR. Tapi PDI Perjuangan sebagai partai pertama yang menyuarakan hal ini masih belum ada sikap dan juga gerakan di DPR. Anda melihatnya seperti apa? Apakah PDIP ini sebenarnya serius untuk dapat menggulirkan hak angket atau memang hanya wacana saja? Ya inilah yang kita tunggu bersama ya, sikap PDIP tersebut. Apakah narasi-narasi di depan layar, di depan panggung yang selalu keras katanya akan mendorong hak angket, apakah akan direalisasikan? Kita tunggu. Karena pasti ada kalkulasi-kalkulasi politik yang dibangun oleh PDIP sehingga ketika misalkan didorong harus gol. Ketika tidak didorong maka akan kalah. Maka akan banyak, mohon maaf ya, kekalahan-kekalahan yang terjadi pada PDIP dengan kalkulasi yang harus rasional. Oleh karena itu saya melihat ya kunci PDIP itu ada pada Ibu Mega sendiri ya. Tapi kelihatannya Mas Ujang, kalau Ibu Mega ya. Coba kita tanyakan langsung kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda ada di dalam parlemen, pasti lebih tahu lagi dinamikanya. Kira-kira Pak Sugeng selama ini di tengah dinamika ini, ada tidak partai yang berpotensi tergembosi atau jadi tidak serius untuk mengajukan hak angket? Ya, sejauh ini solid ya, sebagaimana yang juga tadi sampaikan, ditekankan oleh Pak Ujang, bahwa selama ini dalam komunikasi kami, komunikasi informal sifatnya, memang demikian. Di DPR solid kok ini, ya, pengusung hak angket ini. Katakanlah kami, Nasdem ya, PKB dan juga PKS, dan demikian juga dengan PDI dan juga P3. Komunikasi kami di DPR sangat-sangat intens, yang menyatakan bahwa perlunya mengangkat persoalan-persoalan pemilu itu ke forum angket. Kenapa demikian? Sebagaimana saya kemukakan di depan, bahwa proses politik itu juga menjadi penting, tidak sekedar hasil. Kita tidak menekankan pada persoalan kalah menang ini, tetapi kita menekankan perlunya bahwa proses yang kita lalui, yang sudah terdapat berbagai catatan-catatan dari masyarakat luas, berbagai hal tadi layak atau seyogianya digelar di forum angket. Menyangkut apa? Menyangkut tentang yang disinyalir ketidak netralitasan penyelenggara negara, dan juga proses-proses, ada penekanan dan sebagainya ketika terjadi pemilu dan juga pasca pemilu yang luar biasa, berbagai persoalannya menyangkut sirekap dan sebagainya. Pak Sugeng, IT di KPU yang juga dipertanyakan banyak hal. Oke, Pak Sugeng, kalau dalam angket, ya. Pak Sugeng, kalau khusus untuk PDIP, Anda melihat masih tetap konsisten, tidak tergombosi atau tidak ada yang tersandra politik? Saya melihat konsisten. Saya secara langsung komunikasi dengan beberapa kawan di PDI Perjuangan yang menyatakan
mereka adalah antara ini kan menyangkut tentang hasil pemilu ya, menyangkut antara angket dan juga nanti katakanlah di Mahkamah Konstitusi yang catatan-catatan disampaikan di Mahkamah Konstitusi secara simultan akan berjalan demikian. Demikian juga kami di koalisi 01 itu demikian juga di Mahkamah Konstitusi kemungkinan juga akan jalan, tetapi kami sebagai partai pengusung 01 melihat realitas sekali lagi bahwa pra pemilu, ketika terjadi pemilu dan juga pasca pemilu terjadi peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi, pelanggaran prosedur dan sebagainya yang demikian rupa, maka secara politik kita bawa ke forum DPR dalam bentuk angket tadi. Angket adalah hak dari DPR untuk hak menyelidiki, kan demikian. Jadi nanti seluruh pihak kita akan panggil untuk kita mintain keterangannya di bawah sumpah, meskipun DPR bukan lembaga hukum lah demikian, tetapi tetap saja apapun nanti yang digelar bisa secara terbuka bisa menjadi pengetahuan publik, dan ini adalah proses pembelajaran yang menurut hemat kita sangat baik. Bagaimana kita dengarkan jeritan dari kaum intelektual misalnya, para profesor yang telah terus-menerus secara intens, dunia perguruan tinggi juga dipanggil demikian. Ya, berarti ya beberapa pihak terkait dengan hak angket ini. Kita akan bahas lagi seberapa serius partai-partai, fraksi di DPR terdapat bergulir hak angket. Namun kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.